Hai, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, kami mahasiswa kelas A keperawatan. Di sini kami mendapatkan tugas untuk mewawancarai salah satu dosen kami di Stikes Maranatha Kupang. Nah, inilah suasana kampus hari ini. Baik teman-teman, sekarang kami akan menuju ke ruangan dosen. Dan saatnya kami memulai wawancara. Baik, selamat siang Ibu. Mohon maaf kami mengganggu waktunya. Kami dari kelas A semester 1 keperawatan. Tujuan kami ke sini untuk mewawancarai dengan topik persiapan mahasiswa sebelum turun praktek di rumah sakit. Namun sebelumnya saya memperkenalkan diri lebih dulu. Nama saya Devriwana. Sebelum kita memulai wawancara kita pada siang hari ini, saya mohon agar Ibu memperkenalkan diri lebih dulu. Terima kasih. Oke, baik, selamat siang. Perkenalkan, saya Niati Selan. Silahkan kita mulai dengan wawancara ini. Mungkin host bisa memberikan pertanyaan. Baik. Pertanyaan dari saya. Yang pertama, apa yang harus kita persiapkan? Apa yang harus dipersiapkan mahasiswa sebelum melakukan praktek di rumah sakit? Oke, baik, saya akan menjawab. Jadi sebelum mahasiswa turun praktek di lapangan atau di rumah sakit, biasanya harus mempersiapkan diri terlebih dahulu di kampus. Jadi biasanya mempersiapkan diri dengan OSCA, dan disebut dengan OSCA. Jadi mahasiswa diperkenalkan untuk memperkenalkan alat terlebih dahulu. Mahasiswa bisa tahu alat terlebih dahulu dan tindakan-tindakan apa saja yang akan dilakukan di lapangan atau di rumah sakit. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua, mengapa sebelum praktek mahasiswa harus mengikuti ujian OSCA? Oke, baik. Jadi mengapa sebelum mahasiswa turun praktek di rumah sakit harus dilakukan OSCA di kampus? Itu yang pertama, supaya mahasiswa lebih matang atau lebih mempersiapkan diri. Karena banyak mahasiswa yang tidak tahu nama alat, tidak tahu tindakan apa yang harus dilakukan. Jadi dari kampus diwajibkan untuk melakukan OSCA agar teman-teman sebagai mahasiswa teman-teman tahu. Oh, misalnya pemasangan infus, alat apa saja yang harus digunakan, terus caranya bagaimana, seperti itu. Tapi sebelumnya saya mau sanggah sedikit. Kalau seandainya mahasiswa tidak lulus ujian OSCA, apakah dia diizinkan untuk mengikuti praktek di rumah sakit atau tidak? Tetap diizinkan untuk turun ke rumah sakit. OSCA itu hanya untuk melatih apakah mahasiswa mampu atau tidak. Terima kasih. Yang ketiga, kapan mahasiswa harus mempersiapkan diri untuk mengikuti praktek di rumah sakit? Jadi mahasiswa mempersiapkan diri itu dari awal masuk kuliah. Jadi mahasiswa sudah mempersiapkan diri. Kapan saja mahasiswa turun lapangan itu mahasiswa sudah siap. Jadi bukan pas mau turun praktek baru mahasiswa mempersiapkan diri, tidak. Jadi siapkan diri dari awal masuk kuliah. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang terakhir, di manakah mahasiswa harus melakukan praktek? Oke, baik. Jadi untuk mahasiswa keperawatan biasanya praktek di rumah sakit dan juga di puskesmas. Ada juga yang di pustu, tergantung puskesmas. Pembagiannya biasanya kalau di puskesmas yang kecil biasanya pembagiannya ke pustu. Tapi kalau misalnya di rumah sakit biasanya di rumah sakit, tergantung dengan stasi apa yang dipraktek. Misalnya kalau KMB pasti di ruangan yang KMB. Kalau anak berarti di anak. Maternitas di maternitas. Jiwa berarti di rumah sakit jiwa. Tergantung dengan stasi apa yang mau dipraktekkan di lapangan. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Semoga apa yang kami terima hari ini dari Ibu bisa menjadi motivasi bagi masa depan kami untuk sebelum praktek di rumah sakit. Terima kasih. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Sekian wawancara kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan.